Salam Korsa. Kita ketemu lagi dalam acara Security First dan saya melanjutkan tentang loss prevention, materi loss prevention yang sebelumnya. Saya singgung dalam video sebelumnya tentang ada 3 hal atau 3 kategori penyebab terjadinya kehilangan, adanya masalah internal, eksternal, dan shrinkage atau penyusutan. Internal biasanya terjadi karena karyawan di dalam lingkungan perusahaan. Sehingga bagaimana mengatasi ini adalah dengan dibangunnya policy and procedure atau prosedur dan kebijakan perusahaan sebagai garis-garis besar serta adanya standar operating procedure di setiap departemen di mana antar departemen itu ada keterkaitan sehingga tidak adanya peluang orang untuk melakukan kejahatan. Eksternal, biasanya kita lebih kepada bicara tentang perimeter, kita bicara tentang akses kontrol, kita bicara tentang pembatasan orang dengan kepentingannya, kita melakukan pemeriksaan pada saat orang masuk, pada saat orang pulang, begitu juga termasuk vehicle control. Jadi untuk mengatasi kejadian yang sifatnya eksternal itu lebih kepada physical method things yang kita lakukan di dalam proses pencegahan kehilangan. Lalu shrinkage atau penyusutan. Ini biasanya adalah kesalahan dokumen atau administrasi. Nah, kalau kesalahan dokumen dan administrasi, apa yang perlu kita lakukan? Adanya peningkatan kemampuan si pegawai. Ada hubungannya setiap departemen dengan human resources untuk melatih. Sehingga shrinkage sebenarnya tidak bermaksud untuk melakukan kejahatan. Tapi karena terjadinya kesalahan administrasi, maka ada data inventory. Baik yang hilang, rusak, atau tidak terdata, atau mungkin tidak berada pada tempatnya didata sebagai bentuk loss. Sehingga pelatihan untuk internal kepegawaian untuk meningkatkan kemampuannya sehingga menekan potensi shrinkage ini harus dilakukan dengan melakukan pelatihan yang berkesinambungan. Selanjutnya adalah pada saat kita mau menyusun ada tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan di dalam loss prevention. Tahap pertama kita harus lakukan security survey. Di mana di dalam security survey ada hal-hal yang kita perlu lakukan. Pertama adalah identifikasi aset yang perlu kita lindungi. Pemahaman tentang bisnis proses. Jadi sebagai tenaga keamanan kita harus tahu benar bisnis proses perusahaan. Karena di bisnis proses perusahaan ini disinilah semua peluang orang dapat melakukan kejahatan. Makanya satu-satunya cara untuk mencegah terjadinya loss atau orang melakukan crime di lingkungan perusahaan adalah dengan membuang opportunity atau kesempatan orang dengan membuat aturan-aturan. Lalu apa lagi yang kita perlu lakukan di loss prevention ini adalah pemahaman atau memeriksa program loss prevention yang sudah berjalan. Tidak ada satu program loss prevention pun yang hari ini dibangun, terus 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun kemudian masih dapat dipakai. Kenapa? Karena itu harus mengikuti perkembangan kegiatan usaha. Mungkin ada bisnis proses yang berubah, mungkin ada aturan main dan kebijakan yang berubah. Nah, dalam konteks membangun ini, maka kita harus dapat mengumpulkan data historis terkait insiden-insiden yang pernah terjadi. Dan ini dijadikan bahan hanjar
bahan pelajaran kita terhadap security department, sehingga petugas security keamanan dapat mampu mengidentifikasi cara pandangnya, cara pikirnya akan mulai berbeda dan dia tahu apa yang sedang terjadi. Tahap 2 yang perlu kita lakukan adalah analisis data. Di dalam analisis data kita harus tentukan pertama area-area yang mungkin terjadi banyak kehilangan dan faktor yang wajib diperhatikan. Faktor-faktor apa saja yang wajib kita perhatikan. Yang kedua adalah evaluasi atas program atau kebijakan keamanan yang sudah berjalan. Faktor yang diwajibkan dalam hal ini menjadi catatan kita adalah aset vulnerability. Lalu yang ketiga, lakukan analisis terhadap tren kehilangan atau incident probability. Apalagi yang perlu menjadi perhatian kita berikutnya adalah tahap 3. Di tahap 3 adalah perancangan program. Di mana di dalam perancangan program kita harus tahu betul prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan. Prevent, control, detect, investigasi, recovery. Lalu yang kedua adalah lakukan kalkulasi terhadap anggaran pelaksanaan program, nilai risiko yang dapat dihindari atau aset yang dapat dikembalikan. Yang ketiga, peroleh tentunya persetujuan dari manajemen perusahaan. Tahap yang keempat adalah audit program dan tindak lanjut. Pertama, pengujian program. Kita harus uji program, biasanya di dunia security kita namakan penetration test. Lalu yang kedua, audit terhadap efektivitas dan kepatuhan terhadap program. Yang ketiga, lakukan penyesuaian terhadap program jika hal tersebut tentunya diperlukan. Dalam konteks loss prevention, maka ada risk. Risk itu bisa kita avoid, bisa kita hindari, bisa kita reduce, kita kurangi, bisa kita transfer. Lalu accept. Bagaimana avoid dengan cara kita membangun sebuah sistem. Mereduce juga dengan cara membangun sebuah sistem. Lalu ada transfer. Biasanya kita dengan mempergunakan asuransi. Accept. Nah, accept mungkin hal yang tidak biasa buat kita. Accept meaningnya seperti ini. Ada potential loss atau potential risk yang sebenarnya masuk dalam kategori risk acceptance atau risk appetite. Nilai kehilangannya, nilai kerusakannya, nilai gangguannya tidak sebanding dengan investasi yang akan kita bangun. Misalnya, di dalam sebuah bisnis proses kita membutuhkan sebuah kamera CCTV yang nilainya puluhan juta, bahkan ratusan juta dengan teknologi terbaru. Maka kehilangan yang kita lihat katakan cuma 100.000 rupiah per bulan, maka nggak wajar kita menginvestasikan sebuah CCTV. Ini juga menjadi bahan penilaian. Jangan hanya kita ingin memiliki sebuah peralatan atau teknologi terbaru, namun nilainya tidak sebanding. Maka dalam kategori tersebut ada risk yang masuk kategori risk appetite atau risk acceptance yang suka tidak suka, mau tidak mau itu akan tetap terjadi seperti itu. Demikian penjelasan lanjutan saya tentang loss prevention. Saksikan terus, like, subscribe, and share. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Salam Korsa. Bye.